Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami. Nah, kalau kemarin kita membahas mengenai teknologi yang diberikan oleh Ruiji Riyi mengenai Enlighten. Nah, kita akan coba bahas bagaimana cara konfigurasi dan penerapan Enlighten pada jaringan. Nah, jangan kemana-mana, simak terus video ini dan jangan lupa untuk lakukan subscribe channel YouTube Citrep Solusi Teknologi dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana konsep Enlighten ini ditawarkan oleh Ruiji Riyi, termasuk beberapa spesifikasi peralatan yang akan digunakan untuk membangun jaringan Enlighten. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat videonya, jangan lupa tonton videonya terlebih dahulu di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, kita akan coba membahas bagaimana penerapan jaringan Enlighten ini saat teman-teman nanti punya jaringan Ruiji Riyi. Nah, topologi yang nanti akan digunakan ini adalah salah satu rekomendasi yang diberikan oleh Ruiji. Nah, untuk membangun jaringan Enlighten ini nanti yang pertama teman-teman harus punya yang namanya router utama. Nah, router utamanya bisa menggunakan perangkat apapun, ya, entah nanti menggunakan perangkat Ruiji Riyi atau menggunakan perangkat brand lain. Tapi kita akan menggunakan tipe 105 GWT. Nah, yang saat ini sudah disediakan di depan ini. Nah, yang ini nanti akan digunakan sebagai router utama atau main router. Nah, dari router utama ini nanti untuk distribusinya tidak perlu menggunakan switch tambahan, tetapi bisa langsung terkoneksi ke perangkat Enlighten, yaitu perangkat NBF 5200M. Yang sebenarnya perangkat ini adalah core switch dan dia itu hybrid, bisa digunakan sebagai core switch, bisa juga digunakan sebagai OLT. Ya, jadi istilahnya adalah hybrid atau 2-in-1. Nah, dari core switch ini nanti distribusi ke bawahnya lagi, ya, teman-teman nanti ada beberapa opsi yang bisa digunakan. Bisa menggunakan interface Ethernet atau bisa menggunakan interface aktif SFP ya, yang support 10G atau menggunakan interface yang ada di bagian sebelah kanan, yaitu adalah yang support PON atau Passive Optical Network. Nah, kali ini kita akan coba menggunakan yang namanya PON. Ya, PON ini nanti saya akan distribusikan ke bawah lagi. Nah, ke bawahnya kalau kita menggunakan PON berarti menggunakan yang namanya splitter. Nah, splitternya ini bisa menggunakan bawaan splitter Ruiji. Ya, kalau memang mau menggunakan bawaan splitter Ruiji bisa, yang tipenya itu adalah 2:16, atau bisa juga menggunakan splitter dari produk lain yang memang harganya terjangkau. Misal 1:8 atau mungkin beberapa pilihan yang lain. Ya, baru nanti dari splitter terkoneksi ke perangkat-perangkat ONU atau biasanya disebut juga dengan yang namanya ONT. Nah, ada dua ONU yang saat ini ditawarkan oleh Enlighten, bisa menggunakan switch ONU atau sebutannya adalah MDU, yang tipe perangkatnya adalah NBF 2100. Sedangkan nanti untuk yang access point ini ada yang namanya APF 1250. Ya, jadi dari splitter turunnya ke switch ONU atau menuju ke access point ONU. Nah, dari access point ONU ini nanti ada beberapa pilihan interface yang bisa digunakan. Apakah nanti distribusinya bisa langsung ke IPTV atau mungkin nanti ke access point atau mungkin ke CCTV atau support juga dengan telepon analog, yaitu sudah ada yang namanya port RJ11. Nah, di sebelah kanan saya ini sudah saya siapkan topologi relnya, yang saat ini saya sudah ada router utama yang ada di bagian posisi paling atas ini. Ini adalah 105 GWT. Lalu dari router utama saya terkoneksi menuju ke switch core atau sebutannya OLT. OLT ini nanti saya akan gunakan port PON-nya atau Passive Optical Network-nya. Saya siapkan satu SFP dari PON dari vendor sebelah.
Dari core switch ini nanti akan terkoneksi ke splitter dari Ruijiri. Ini kebetulan yang kami miliki saat ini adalah 2:16. Ya di sini. Baru nanti terkoneksi menuju ke switch ONU. Ya. Ada juga nanti yang terkoneksi menuju ke access point. Ini access point yang kami miliki adalah APF 1250. Ada beberapa pilihan interface juga seperti interface Ethernet dan juga interface RJ11 untuk telepon analog. Ya. Nah, karena ini semuanya adalah menggunakan Ruijiri, nanti mayoritas konfigurasi yang akan kita gunakan adalah menggunakan sound. Jadi untuk saat ini kondisinya konfigurasi di seluruh perangkat ini adalah kosong, jadi benar-benar baru. Nah, kita akan coba bahas bagaimana konfigurasi detailnya dan apa saja yang bisa dimonitoring pada jaringan Enlighten ini. Nah, kita akan coba lihat konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasinya nanti laptop atau yang ingin melakukan konfigurasi harus terkoneksi ke jaringan Enlighten. Nah, ini nanti bisa menggunakan wireless, bisa juga nanti terkoneksi ke interface di salah satu perangkat yang tersedia di jaringan Enlighten, bisa terkoneksi ke switch core-nya atau ke switch ONU-nya, atau kalau mau lebih amannya terkoneksi langsung ke router utamanya yaitu 105 GWT. Nah, tampilannya untuk login pertama kali, ya, biasanya default username-nya adalah admin. Ya. Dan kalau di rediscover, nanti biasanya sudah akan terdeteksi sumber internet masuk ke dalam satu router. Satu router ini adalah EG 105 GWT, lalu dari switch-nya akan ada dua, yaitu NBF 5200 dan juga NBF 2100. Ya, sedangkan access point-nya saat ini yang saya gunakan pada jaringan Enlighten ada dua, yaitu APF 1250. Nah, konfigurasinya cukup simpel, nanti cukup start setup aja. Ya, Anda bisa tentukan SSID yang mau digunakan apa. Misal ini adalah Citra Web Enlighten. Saya bikin open. Tentukan juga project yang akan digunakan. Ini misal saya kasih nama adalah Hotel Citra Web dengan default username-nya adalah, ya terserah ya. Ya, jadi ini adalah salah satu konfigurasi dasar, yaitu adalah SSID yang harus digunakan ke access point yang nanti terhubung di perangkat Enlighten, ya, baik nanti di APF atau di EG 105 GWT. Ya, kita akan coba tunggu hasil konfigurasinya seperti apa. Nah, hasilnya nanti kalau sudah selesai, maka sudah ada konfigurasi DHCP server pada router utama yang nantinya akan disebarkan ke beberapa perangkat jaringan Enlighten terlebih dahulu, ya, baru nanti disebarkan menuju ke klien. Ya, jadi ini default plane-nya biasanya adalah 110, lalu dengan menggunakan VLAN 1 biasanya. Kita coba tunggu sampai konfigurasinya benar-benar selesai. Hasil tampilannya sebenarnya nanti akan menjadi seperti ini. Jadi standar kalau kita menggunakan sound atau menggunakan controller yang tipe lokal, maka nanti tampilannya mungkin cukup simple, yaitu ada topologi, ada juga nanti kita bisa menambahkan VLAN dan sebagainya. Kalau nanti bisa dilihat sebenarnya di sini sudah akan terlihat bahwa dari router utama yang sebagai konsentrator ada konfigurasi DHCP servernya terkoneksi ke satu perangkat switch, yaitu adalah NBF 5200. Ya, di bawahnya nanti akan ada satu tambahan topologi, yaitu adalah splitter. Ya, karena splitternya pasif, mungkin ini tampilannya tidak begitu bisa dimonitor dengan baik, ya, karena ini pasif.
ya tidak ada informasi serial number-nya juga. Lalu dari splitter ternyata ada 3 perangkat PON yang saat ini terkoneksi di jaringan E-Laten, yaitu 2 access point dan juga 1 switch. Ya, jadi tampilannya mayoritas sebenarnya hampir sama. Ya, kalau teman-teman sudah familiar dengan konfigurasi RIGI mungkin ini akan menjadi cukup lebih mudah. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan nanti teman-teman kalau masuk ke bagian salah satu perangkat, misal yaitu adalah NBF 5200 yang sebagai core switch dan OLT-nya, ada beberapa menu yang mungkin berbeda. Ya, salah satunya adalah pada port status nanti akan ada informasi yaitu adalah TX power ya, dan informasi bahwa ini adalah OLT port dan digunakan untuk passive optical network. Ya. Jadi dari perangkatnya akan mendeteksi apakah SFP atau transceiver yang digunakan itu adalah passive optical network atau aktif. Ya. Nah, karena saya masangnya adalah yang pasif, maka ada informasi yaitu bahwa ini support untuk OLT atau passive optical network, dan akan ada informasi tambahan berapa banyak ONU atau modem yang bisa terkoneksi pada port ini. Nah, di video sebelumnya sudah disebutkan bahwa setiap port ini maksimal nanti adalah 32 perangkat ONU ya, termasuk access point dan juga switch ONU atau MDU. Ya. Nah, di sini ada informasinya 32 maksimal dengan total powernya berapa, TX powernya berapa. Ini standar seperti halnya kalau teman-teman menggunakan OLT. Lalu ada informasi juga di bagian sebelah kanan ada berapa banyak perangkat yang saat ini terkoneksi dan sisa atau sisa perangkat yang bisa terkoneksi di splitter. Nah, ini masih support sampai 29. Nah, sisanya masih 29. Yang kedua adalah nanti kalau teman-teman lihat di bagian more, lalu teman-teman buka di bagian optical transceiver info, ya di bagian monitor optical transceiver info, nanti akan ada informasi juga mengenai powernya, mengenai voltasenya. Karena kita menggunakan sound, maka mungkin konfigurasinya agak sedikit terbatas, jadi tidak begitu terlihat ya. Ini ternyata tidak bisa diperkecil atau diperbesar. Kita coba akan bandingkan antara sound dan juga RIGI Cloud saat menggunakan jaringan E-Laten ini. Saya akan coba tambahkan salah satu perangkat yaitu masternya ke dalam RIGI Cloud. Saya akan tambahkan project dengan namanya adalah Hotel Citra Web ya, dengan standar hotel. Yang akan saya tambahkan adalah gateway-nya saja, yaitu serial number dari gateway. Nah, hasilnya seperti apa? Nanti di dalam topologi, ya, karena sebenarnya tadi sudah dikontrol oleh sound, maka perangkat-perangkat yang ada di dalam di bawahnya sound master itu otomatis akan ditambahkan ke dalam cloud. Nah, jika dilihat nanti dalam topologi ini ada satu perangkat router, di bawahnya ada OLT-nya, baru di bawahnya nanti ada beberapa perangkat access point-nya. Nah, dari konfigurasi yang sudah diterapkan, sebenarnya nanti ada beberapa opsi. Jika ternyata penggunaannya ada di jaringan hotel, maka kita bisa pisahkan beberapa segmen atau service yang ingin digunakan. Ya, misal VLAN khusus untuk wireless, VLAN khusus untuk IPTV, VLAN khusus untuk telepon dan sebagainya. Teman-teman nanti boleh menggunakan RIGI Cloud yang versi lama, bisa juga menggunakan versi yang baru, tergantung enaknya yang mana ya. Ya, ini saat ini saya menggunakan yang versi terbaru. Saya bisa masuk ke bagian network wide, lalu masuk ke bagian network. Ini sudah ada topologi standarnya, yaitu ada satu perangkat router, ada perangkat switch, lalu ada virtual device,
Ini sebenarnya kalau tadi di SON itu adalah splitternya, sama di bawahnya akan ada 3 perangkat ONU yang saat ini terkoneksi ke OLT. Nah, yang pertama saya bisa tambahkan satu VLAN wireless khusus ini yang nanti bisa digunakan untuk tamu misal, ya, saya bisa tulis tamu. Dia pakainya open, lalu kita kasih VLAN ID-nya misal adalah 2. Ya, ini misalkan adalah WiFi tamu. Saya tambahkan, ya. Ini otomatis biasanya ini standarnya RuijiCloud ya. Biasanya sudah ada beberapa perangkat yang direkomendasikan harus ditambahkan VLAN. Ya, ini yang terpilih ada satu switch dan juga access point. Saya tinggal apply, otomatis perangkat Ruiji akan mengirimkan konfigurasi dari router utama, switch, dan juga ke access point, terutama untuk SSID tamu. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa konfigurasi atau monitoring yang nantinya bisa dilakukan pada RuijiCloud. Ya, kalau tadi kita bisa monitoring optical info atau SFP yang digunakan. Nah, nanti kita bisa lihat di bagian device. Ya, jadi di salah satu perangkatnya yaitu adalah NBF 5200. Ini nanti teman-teman bisa monitoring berdasarkan optical modul infonya. Ya, tetapi untuk saat ini memang mungkin agak sedikit berbeda dengan SON ya. Kalau SON mungkin informasinya terbatas ya, kecil ya. Tapi kalau menggunakan RuijiCloud pasti akan lebih detail ya. Nah, salah satu yang bisa dilihat adalah nanti teman-teman bisa pantau berdasarkan power dan RX sensitivity dari masing-masing perangkat ONU-nya. Ya. Contoh ini di port 1, teman-teman bisa lihat bahwa TX power-nya yang saat ini dikeluarkan adalah 3 dB dan yang diterima di masing-masing ONU itu ini berbeda-beda. Ada yang minus 10, ada yang minus 6, ada juga yang minus 27. Ini nanti tergantung kondisi kabel atau splitter yang digunakan. Lalu keunggulan yang lainnya adalah kemarin sudah sempat dijelaskan di video sebelumnya bahwa APF 1250 ini support juga dengan yang namanya port RJ11 atau interface RJ11 yang nantinya bisa terkoneksi ke telepon analog. Ya. Ya, jadi opsinya kalau memang masih menggunakan telepon analog bisa ya dengan jaringan unlicensed, atau bisa juga menggunakan telepon VoIP biasa atau voice over IP ya, yang berbasiskan IP. Kalau berbasiskan IP berarti teman-teman cukup membuat yang namanya VLAN saja, tetapi kalau nanti menggunakan analog maka akan ada beberapa konfigurasi tambahan yang berbeda, ya, misalkan extension ataupun VoIP servernya di mana. Nah, konfigurasinya nanti bisa diterapkan di bagian device, di bagian network wide, lalu masuk ke bagian VoIP. Nah, ini biasanya sudah ada informasi bahwa menggunakan Enlighten ini terutama menggunakan perangkat APF ya, Anda itu bisa konfigurasi atau push konfigurasi VoIP ya. Nanti bisa langsung configure now ya. Ini bisa menggunakan VLAN yang saat ini ada, tetapi bisa juga teman-teman nambah satu VLAN lagi khusus untuk VoIP ya. Misal ini kita kasih nama VoIP Hotel dengan VLAN ID-nya adalah 3. Lalu saya next. Nah, yang konfigurasi yang pertama biasanya ada yang namanya VoIP Gateway Port. Ini untuk menentukan gateway dari VoIP servernya itu posisinya ada di mana. Ya, dan itu saat ini harus ditentukan terkoneksi langsung ke dalam salah satu perangkat switch-nya. Ya, misal di NBF 5200 saya pilih salah satu portnya ya, seperti ini. Saya langsung next. Ini ada beberapa opsi yang bisa digunakan, yaitu kalau memang nanti menggunakan
VoIP yang berbasis IP, berarti teman-teman harus tentukan posisi dari VoIP-nya itu ada di mana. Nah, posisi VoIP-nya itu ada di mana. Misal ini yang berbasis IP, kita tambahkan 2 seperti ini. Atau kalau memang posisinya ada di APF ya nanti teman-teman bisa tambahkan juga. Nah, saya next, saya apply, otomatis dia akan langsung konfigurasi VLAN baru khusus untuk VoIP. Ya. Oke, hasilnya adalah nanti beberapa konfigurasi yang sudah kita terapkan, yaitu VLAN-VLAN tadi, VLAN wireless dan juga VLAN VoIP tadi akan dimasukkan ke switch dan juga terkoneksi langsung menuju ke switch ONU yang paling bawah. Nah, teman-teman nanti bisa langsung balik lagi menuju ke menu VoIP lagi, ya, lalu configure lagi, ya, dengan memilih VoIP hotel yang tadinya sudah ditentukan, ya, VoIP hotel yang sudah ditentukan. Nah, yang mungkin perlu diperhatikan adalah perangkat APF yang dimiliki ini pastikan nanti sudah dibedakan atau diberi alias, ya, atau sebutannya biasanya adalah identity di masing-masing ruangannya. Ini nanti kita kasih nama terlebih dahulu. Misal ini untuk ruangan 101, ya, dengan asumsi kita di hotel ya. Dan ini ada 102. Ini kita kasih nama misal adalah OLT, sedangkan yang ini adalah MDU. Ya, jadi kita kasih nama terlebih dahulu. Baru teman-teman bisa kembali lagi ke bagian network wide, lalu masuk ke VoIP. Ya, ini nanti digunakan untuk melakukan konfigurasi secara otomatis menuju ke perangkat APF-nya, terutama di port RJ11-nya. Ya, saya konfigurasi, pilih VoIP hotel, saya next. Ya. Lalu bisa ditentukan juga mengenai directory number. Directory number ini adalah nomor telepon dari telepon analog yang ingin digunakan. Ya, jadi kalau memang menggunakan telepon analog berarti tentukan misal berdasarkan nama AP-nya. Jadi nama AP-nya ini tadi sudah saya kasih nama ruangan 101, 102. Saya centang. Maka biasanya akan di-generate untuk nomornya. Nomornya ini berdasarkan nomor ruangannya. Jadi kalau ruangan 101 nomornya 101, ruangan 102 nomor teleponnya adalah 102 dan seterusnya. Saya next saja. Dengan get VoIP gateway-nya ini sudah ditentukan. Nanti Anda bisa informasikan yaitu VoIP gateway-nya IP-nya ada di berapa. Misal ternyata VoIP gateway-nya adalah 3200. Dengan standar VoIP gateway itu ada tergantung VoIP gateway yang digunakan ya. Ini saya menggunakan default yaitu 5060 dengan authentication passwordnya adalah admin. Saya deliver configuration. Kurang panjang ya, admin 123. Ya, jadi jika sudah selesai ya, maka seharusnya pada menu network VoIP nanti akan ada 2 menu tambahan yang akan muncul. Ya, jadi dia akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah analog telepon. Analog telepon ini berarti dia otomatis akan mendapatkan extension tersendiri jika terkoneksi ke port RJ11-nya. Ya. Ada juga nanti menu untuk IV phone. Kalau memang ada IV phone yang terkoneksi, maka nanti otomatis akan terdeteksi di sini. Nanti kita bisa tentukan extension dan juga beberapa informasi yang dibutuhkan agar VoIP-nya bisa berjalan dengan baik. Jadi ini adalah salah satu keunggulan kalau teman-teman menggunakan yang namanya Elaton. Ya, jadi bisa menggunakan triple play ya di masing-masing access point-nya. VoIP juga bisa, analog ataupun yang base IP, mau menggunakan IPTV juga bisa, CCTV juga bisa, atau menggunakan wireless juga bisa. Ya, jadi cukup simple dan mudah. Nah,
Hasilnya seperti apa? Kalau nanti kita coba cek di salah satu perangkat, ya misal yaitu di APF, 1250, kita coba remote ya, di bagian konfigurasinya. Biasanya sudah ada, informasi mengenai wireless ya, ini standar wireless dan juga, SSID-nya apa. Lalu, kita coba cek di bagian configuration, maka biasanya sudah ada, informasi bahwa konfigurasinya itu sudah di-push, terutama di bagian void config-nya, yaitu, oh, untuk perangkat yang, identity-nya 101, di bagian void config-nya ini sudah ada, extension atau directory number 101, ya. Ya, phone statusnya, saat ini dalam kondisi off ya, dalam kondisi off karena, belum dihubungkan sama sekali aja 11-nya. Kalau kita cek di bagian action, nanti juga akan kelihatan juga bahwa, oh perangkat ini nanti, terkoneksinya menuju ke VoIP server dengan IP berapa, portnya berapa, dan authentication tipenya apa, ya. Jadi mungkin cukup, eee, mudah dan efisien terutama kalau teman-teman itu, memasang beberapa perangkat dalam satu ruangan, contohnya ada di hotel. Gimana menurut teman-teman, penggunaan Enlighten ini jaringan? Ya, ternyata cukup menarik ya, cukup menarik dan cukup, efisien terutama pada jaringan hotel ataupun, pada jaringan villa dan sebagainya. Yang nantinya kalau memang ada beberapa tambahan konfigurasi seperti, autentikasi hotspot atau mungkin autentikasi PPPoE atau mungkin, ada yang coba menggunakan, eee .1x atau menggunakan, PPSK dan sebagainya, itu mungkin akan lebih mudah kalau kita menggunakan, Ruiji Cloud ya. Jadi kalau memang kita misal kita pasang hotspot, oke kita bikin, voucher-nya nanti di, Ruiji Cloud ya, biar nanti satu voucher bisa digunakan untuk login ke beberapa access point ya. Selain itu, karena ini semuanya terkontrol dalam satu, wadah atau satu tempat, maka perangkat klien itu juga bisa melakukan yang namanya roaming ya. Jadi salah satu keunggulan Ruiji itu sebenarnya adalah, roaming yang, eee, smooth ya istilahnya ya, roaming yang smooth. Jadi saat nanti dia itu berpindah lokasi, terutama di area hotel yang sama dengan SSID yang sama, maka koneksi internetnya itu tetap akan terjaga dengan baik. Jika nanti teman-teman punya pertanyaan atau mungkin, ada hal yang, mungkin belum dijelaskan pada video ini atau video sebelumnya, terutama mengenai perangkat Enlighten, silakan nanti tuliskan di bagian kolom komentar di bawah. Ya, bagi teman-teman yang berminat, untuk membeli perangkat ini, nanti coba langsung tanyakan aja ke email sales@citraweb.com ya. Ya, karena untuk saat ini, perangkat ini terbatas. Nah, jangan lupa juga, teman-teman untuk subscribe channel YouTube, Citraweb Solusi Teknologi ya, karena hal-hal yang baru atau teknologi-teknologi yang baru ini pasti akan sering terus berkembang ya. Kita akan update terus-menerus dengan video-video tutorial seperti ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, klik lonceng juga untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami ya, dan juga share ya, agar teman-teman yang lain bisa tahu ya, teknologi terbaru dari Ruiji, ya, terutama solusi fiber optik untuk PON ya, atau Passive Optical Network. Itu saja dari saya, sampai ketemu lagi di video Citraweb selanjutnya. Bye-bye.